Halo, halo, Hilal. Halo Pak, Ya, jelas suara saya didengar di sana. Lagi di mana nih posisinya? Kita tunggu ya temennya masuk yang lainnya.
Oke, baik. Sambil berjalan aja, menunggu Izin Pak, teman-temannya. ini kita cuma dua Pak. Iya, itu makanya. Jadi yang lain belum ada di grup ini, saya lihat muncul. Iya Pak. Kok belum ada yang muncul ya Pak? Kita tunggu 5 menit lagi ya, kalau enggak. Kalau nggak ada nanti kita ya udah kita lanjutkan perkuliahan apakah melalui e-learning aja ini kan nanti bisa dilihat aja untuk Oke Pak, siap Pak. grupnya kan ya sendiri mungkin Hilal juga apa kan karena tadi juga gitu di perkuliahan yang jam 1:30 hanya satu orang juga mahasiswanya akhirnya ya sudah melalui e-learning jadinya perkuliahannya. Yang pasti untuk schedule ujian kita TS ya. Iya Pak. Minggu depan ya. Iya Pak. Nanti bisa dikirim apanya Pak? Nah, nanti Untuk soalnya akan di-upload, nanti ya bisa dilihat juga di eh, learning, nanti juga saya coba share ke portal dan grup WA. Jadi yang lainnya Iya bisa Pak. Siap Pak. itu dia. Kalau untuk tatap muka kapan itu Pak kira-kira Pak? Ya kalau untuk dari sesuai dengan jadwal kita sampai saat ini kelas yang ini kan kelas karyawan kan belum Iya Pak. ada masih secara Zoom kalau dilihat dari peraturannya. Yang sudah ada untuk yang reguler pagi dia 5 kali dia tatap mukanya. Itu Hmm. pertemuan Iya Pak. 1, 2 sama pertemuan 9, 10, 11. Itu yang lainnya masih eh, melalui daring gitu ya. Belum ada melalui tatap muka. Ya kita lihatlah nanti peraturan yang berlaku kemudian ya kan apakah sudah diterapkan tatap muka apa tidak gitu. Ini lagi di mana posisinya? Lagi kerja? Iya Pak, masih Pak. Oh iya, masalah ya kan yang penting. Karena kalau saya lihat juga yang nggak pernah absen kalau Zoom meeting cuma Anda. Kalau teman-teman yang lain ya pada nggak tahu lah kemana aktivitasnya padat atau tidak baca WA kan gitu karena juga saya lihat eh, ya kan di WA tidak ada yang merespon untuk apa namanya mengenai ujian ini ataupun perkuliahan kita pada hari ini. Ya, sepertinya sampai saat ini belum ada juga respon dari teman-temannya. Nah, bagaimana? Ah, ini loh, 2. Oke, 2 perangkat hilal. 2 akun yang masuk nyamuk. Ini malah hilang semuanya.
Ya, baik Pak, udah Pak. Ya, jaringan ya sepertinya. Iya Pak. Oke, nggak masalah. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk perkuliahan sudah 15.30. Nah, artinya teman-temannya juga tidak ada respon di grup WA. Ya, kalau seandainya bila ada aktivitas lain ataupun kita gunakan learning, tidak ada masalah. Nantinya tetap saya paparkan mengenai materi pada hari ini. Nanti bisa dilihat di learning, di-upload untuk video Iya Pak. pembelajaran pada hari ini. Siap Pak. Ya, sesuai dengan mata kuliah kita adalah tentang kontrak sosial, karena ini berkaitan dengan legislatif maupun eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Dan kontrak sosial pada dasarnya merupakan perjanjian antar individu yang berakibat munculnya kewajiban atas diri mereka untuk melakukan perjanjian tersebut, mana kewajiban tersebut bersifat politik, dan rincian kewajiban politik tergantung pada premis yang diperjanjikan di dalam kontrak tersebut. Nah, artinya di dalam kehidupan kita sudah memahami ada larangan dan ada suruhan. Nah, menurut 3 pendapat ahli mengenai suatu kontrak sosial yang nanti kita akan bahas, yang dianut oleh Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Teori ini nanti mengarah kepada bagaimana tatanan kehidupan itu dapat berjalan. Nah, jadi dianggap kehidupan itu dalam hukum perdata disebut perjanjian. Ya kan? Ada asas di dalam hukum perdata mengatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya bahwa segala sesuatu yang tercantum ataupun termuat di dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perikatan tersebut. Demikian ya aturannya. Demikian juga di dalam kehidupan bernegara ada kontrak sosial, di mana individu diposisikan sebagai subjeknya. Ya kan? Sedangkan yang lain, khususnya negara, adalah struktur artifisial yang diciptakan lewat perjanjian antar individu. Jadi subjeknya adalah individu, sedangkan objeknya adalah negara. Negara dalam hal ini adalah pemerintah ataupun pelaksana daripada peraturan perundang-undangan. Jadi dianggap peraturan perundang-undangan itu merupakan kontrak sosial nantinya. Nah, kita ambil satu contoh, ya kan, kita ambil pendapat yang dianut oleh Thomas Hobbes mengenai kontrak sosial ini. Thomas Hobbes ini merupakan filsuf politik, ya kan, yang lahir di abad ke-17.
Hobbes menganalogikan mulanya manusia seperti jam tangan. Manusia dapat bergerak dan bekerja karena manusia adalah perangkat mekanis. Kemudian Hobbes mulai berpikir bahwa apa yang menggerakkan manusia adalah nafsunya. Nafsu yang paling kuat dalam diri manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri. Asumsi seperti ini yang kemudian dia kembangkan dalam teori kontrak sosial. Dengan mengakui kekuatan akal dan nafsu, dia berupaya untuk mencari jalan keluar permasalahan masyarakat. Manusia sangat membutuhkan kekuasaan bersama untuk menghindari pertumpahan darah. Kebersamaan tersebut mendorong manusia untuk membentuk suatu negara atau kedaulatan. Hobbes terasa menyadari bahwa manusia setara namun bersifat individual. Mereka menyepakati agar negara memaksa mereka menjadi makhluk sosial. Yang tadi saya katakan subjeknya adalah manusia, sedangkan strukturnya ataupun pelaksananya adalah negara. Negara yang ditugaskan untuk mengatur segala sesuatunya. Nah, konsep kontrak sosial yang dianut Thomas Hobbes ini dinamakan covenant. Nah, dari penafsirannya tadi ada yang kekuatan atau nafsu. Jadi keinginan manusia, individu untuk terus berkuasa ataupun bagaimana cara mempertahankan hidupnya. Nah, manusia akan melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, makanya dalam teori kontrak sosial oleh Thomas Hobbes ini, negara harus kuat tanpa tanding sehingga dapat memastikan ketaatan para anggota masyarakat terhadap peraturan-peraturannya. Ya kan? Nah, bahkan di dalam kehidupan di dalam teori kontrak sosial yang dianut Thomas Hobbes ini adalah teori individualisme, yang berarti bahwa setiap individu itu berhak untuk melakukan dalam tanda kutip apapun sesuai dengan keinginannya. Nah, tanda kutip ini maksudnya adalah sepanjang tidak ada yang merasa keberatan akibat perbuatannya tersebut. Nah, ketika suka sama suka, tidak ada masalah kegiatan tersebut dilakukan. Nah, yang penting tidak ada seseorang yang merasa dirugikan. Kan gitu. Nah, artinya ketika orang melakukan sesuka tidak dapat melampaui batas kemampuannya. Nah, ini yang menyebabkan bisa terjadinya pertikaian maupun perselisihan ketika satu orang berpendapat A, orang lain berpendapat B, dan masing-masingnya tetap mau mementingkan diri sendiri, maka yang akan terjadi adalah situasi perang. Ya kan? Nah, karena setiap individu punya hasrat serupa untuk berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan egois. Hasrat tersebut ya kan harus bisa dikendalikan. Nah, makanya negara harus menetapkan suatu tatanan hukum bahwa setiap orang yang tidak menaatinya akan dihukum sampai dengan hukuman mati gitu dia. Nah, ini hasrat manusia ya, siapa saja melakukan perbuatan hukum misalnya dalam keadaan tekanan, sepanjang orang itu merasa nggak bisa menyatakan iya saya rugi akibat perbuatan seseorang, maka perbuatan itu dikatakan tidak melanggar hukum gitu ya.
Jika semua berkeinginan menerima ataupun berkeinginan pendapatnya yang paling benar, ya maka ya tatanan kehidupan juga akan berantakan. Kan gitu. Nah, makanya Thomas Hobbes ya kan mengatakan ya kan masyarakat itu harus bisa dikendalikan, ya kan? Nah, kenapa? Karena setiap manusia, setiap individu itu dianggap dia memiliki kesetaraan, memiliki kemampuan yang sama. Kan kesetaraan apa? Kemampuan untuk berbuat yang sama dengan orang lain. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kan gitu. Nah, akan tetapi ketika hal itu terjadi, maka akan terjadi saling menguasai antara satu dengan yang lainnya. Padahal kodrat manusia, kondisi alamiahnya, tidak ada manusia yang mampu memerintah manusia lainnya. Nah, jadi kondisi alamiah ini menurut eh, Thomas Hobbes dibaginya ke dalam dua kelompok. Yang pertama bagi Hobbes, politik adalah semata-mata konvensi atau kesepakatan manusia. Yang kedua, individu punya hak setara saling bersetuju membentuk pemerintahan. Hak-hak inilah yang menjadi dasar pikiran dalam membentuk kontrak sosial. Nah, pemahaman dari Hobbes terhadap kontrak sosial adalah ditafsirkan dengan self-preservation. Self-preservation, yakni upaya individu untuk menjamin hasratnya berkuasa, mementingkan diri sendiri itu bisa dikendalikan supaya terjadinya suatu perdamaian, supaya tidak terjadi suatu pertikaian antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi teori Hobbes lahir dilihat dari paham individualisme, kan artinya keinginan manusia, keinginan seseorang untuk dianggap yang paling baik, kan gitu. Dianggap dialah sebagai penguasa. Tapi untuk mengendalikan sifat serakah, katakanlah demikian, sifat egois individu tadi, maka perlu adanya kontrak. Nah, itulah yang dinamakannya konvenan. Ya, untuk mengendalikan kontrak yang mengendalikan hasrat individu untuk berkuasa secara terus-menerus. Nah, kita juga baru mengalami hal yang demikian, ya kan, beberapa bulan, ya kan, atau pas bulan puasa yang lalu, bagaimana terjadinya unjuk rasa terhadap adanya isu yang dibuat oleh oknum tertentu yang mengatakan presiden 3 periode, kan gitu. Alhamdulillah presiden
mengatakan tidak ada presiden 3 periode, tetap 2 periode sesuai dengan konstitusi. Kan itu dia. Nah, dengan menunjukkan adanya 3 periode ini berarti menunjukkan adanya hasrat keinginan untuk berkuasa secara terus-menerus, kan gitu. Nah, inilah dia salah satu wujud dari kontrak sosial yang dikatakan oleh Thomas Hobbes. Nah, bagaimana kontrak sosial menurut John Locke yang lahir di tahun 1932? Dia membawa bahwa agama dijadikan sebagai kendaraan politik dalam menguasai suatu pemerintahan. Nah, dia mengaitkan pendapat dari Thomas Hobbes tadi bahwa manusia itu tidak bisa dikendalikan atau liar tak berhukum. Sedangkan negara tertib sosial. Ya kan, sehingga dia membuat satu teori yang dinamakan compact yang mengandung negara perlu ada untuk menjamin kedamaian. Nah, ini lebih mengedepankan dia bagaimana politiknya. Bagaimana negara bisa mengendalikan manusia tadi yang tidak yang memiliki keinginan untuk berkuasa secara terus-menerus. Ya kan? Nah, supaya mengendalikan bagaimana kehidupan tadi, maka diciptakanlah suatu negara sebagai wasit yang netral untuk mengadili satu hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang mereka ciptakan. Dan siapa wasit ini? Dalam hal ini adalah negara. Dengan dalam menciptakan negara, individu menyerahkan haknya untuk menghukum individu lainnya yang mereka yakini telah melanggar hukum alamiah. Nah, inilah merupakan dasar daripada kontrak sosial bagi John Locke. Kenapa? Karena negara berfungsi sebagai penuntas konflik antar individu. Karena sifat negara juga merupakan badan independen dan diakui oleh seluruh individu. Nah, kalau bagi Hobbes, negara adalah sumber segala-galanya. Sedangkan bagi Locke, negara bukan sumber seluruh aturan otoritatif dan pencipta kewajiban. Bagi Locke, negara mempunyai sifat terbatas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran daripada hak-hak asasi manusia. Itu keterpenuhan hak asasi manusia dan suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari kontrak sosial law. Menurut Wijaya, hak-hak yang terampas dari kehidupan manusia adalah hak untuk memiliki hidup, bebas properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus melindungi hak-hak tersebut. Locke mempertimbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri, sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat.
Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah statusnya jalan dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara. Nah, teori Locke ini, John Locke adalah melanjutkan teori daripada Thomas Hobbes. Nah, jadi untuk mempertahankan hak asasi manusia tadi, negara dijadikan sebagai wasit untuk mengendalikan ataupun untuk melindungi segala hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian Locke menekankan terbatasnya sifat negara harus dijamin oleh undang-undang. Dalam undang-undang lah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara secara terperinci. Sebab menurut Locke bahwa tidak semua hak individu diserahkan bulat-bulat kepada negara. Ada hak lain yang perlu dijamin tetap terselenggara. Nah, jaminan keterselenggaraan itu ada dalam undang-undang yang disusun oleh para individu, bukan oleh pemegang kekuasaan. Nah, kita menganggap adalah legislatif merupakan wakil daripada masyarakat. Nah, wakil masyarakat artinya ya masyarakat yang menyusun undang-undang itu tersendiri. Namun tidak seluruh masyarakat atau individu yang ikut dalam perumusan undang-undang tersebut. Nah, kita menunjuk wakil-wakil yang dipercaya dapat membuat peraturan perundang-undangan. Jadi tidak semua bisa dikendalikan oleh negara. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ada hal-hal yang lain yang diberikan kebebasan kepada individu ataupun dijamin oleh negara hak-hak tersebut, yaitu hak asasi manusia, hak untuk hidup, tempat tinggal, merasa dilindungi dari ancaman, kemudian hak untuk bergaul dan sebagainya. Nah, menurut Locke, pemerintahan mayoritas sejalan yang bisa menjadi efektivitas Dewan Rakyat. Para wakil ini adalah subjek dari para individu yang diangkat. Nah, jadi dalam membuat undang-undang, para wakil ini terikat dalam kontrak bersama para pemberi kuasanya. Siapa pemberi kuasanya? Yaitu pemilihnya. Jadi dia harus bisa mengedepankan apa yang diinginkan oleh para pemilihnya. Nah, teori terakhir adalah yang dianut oleh Jean-Jacques Rousseau. Masalah mendasar yang dapat diselesaikan oleh kontrak sosial adalah mencari suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama. Dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada diri sendiri dan tetap bebas seperti sedia kala. Sedangkan pasal-pasal dalam kontrak dapat disingkat menjadi suatu, yaitu aliansi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat. Nah, ini menurut J.J. Rousseau. Kemudian dia juga berpendapat bahwa bagaimana menemukan suatu bentuk perkumpulan yang akan membela pribadi dan barang-barang setiap anggota
dengan kekuatan kolektif semuanya. Dan di mana setiap individu sementara menyatukan dirinya dengan yang lain, tidak mematuhi siapapun kecuali dirinya sendiri, dan tetap bebas seperti sebelumnya. Nah, Rousseau mengartikan bahwa kontrak sosial itu adalah sebuah asosiasi. Asosiasi yang bisa mempertahankan individu sekali beserta hak-hak yang ada di dalamnya. Jika Hobbes maksimal dalam hal penyerahan hak alamiah individu kepada negara secara total, sedangkan Locke memberi hak alamiah secara terbatas. Nah, Rousseau dianggapnya bahwa menurutnya baginya kebebasan dan hukum bisa keduanya dimiliki individu apabila mereka bisa mendirikan masyarakat dengan memerintah atas dirinya. Nah, jadi bagi Rousseau hanya ada kontrak mendirikan asosiasi atau negara, maka bisa dilindungi hak-hak alamiah setiap individu. Karena menurutnya yang hilang dalam kontrak sosial adalah kebebasan alaminya dan hak absolut atas apapun yang menggodanya dan yang dapat diambilnya. Apa yang dia peroleh melalui kontrak sosial adalah kebebasan sipil dan hak kepemilikan yang sah atas apa yang dimiliki. What man lost by the social contract is his natural liberty and the absolute right to anything that tempts him, and that he can take. What he gains by the social contract is civil liberty and legal right of property in what he possesses. Nah, itulah menurut si Rousseau. Akhirnya Rousseau melangkah maju dengan menerima konsekuensi adanya yang hilang akibat kontrak sosial, yaitu kebebasan alamiah dan hak absolut atas sesuatu yang menarik dan dapat dia raih. Artinya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang menurutnya benar. Kenapa? Karena belum tentu orang lain menganggap itu benar. Tidak selamanya apa yang kita lakukan bisa diterima oleh orang lain. Makanya oleh karena itu setiap yang kita lakukan harus bertindak secara hati-hati dan memperhatikan hak-hak orang lain, agar hak-hak orang lain tersebut tidak tercederai akibat keputusan ataupun tindakan yang kita lakukan. Dalam kontrak sosial, jika Hobbes mensyaratkan ketaatan absolut ke atas negara, Locke ketaatan selama negara melindungi hak individu, dalam pikiran Rawls, yang ditaati bukan negara, melainkan general will. Pemerintah maupun seluruh individu mengikat diri untuk tunduk pada general will ini. Sifat dari general will adalah absolut. Jadi tidak hanya bahkan membutuhkan hak-hak alamiah dengan mana individu meninggalkan kondisinya. Inti dari teori kontrak sosial Rawls adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan. Dengan demikian, maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu berpindah ke komunitas atau dalam bahasa politik pada komunitas sebagai satu keutuhan. Terletak kedaulatan rakyat dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi. Nah, inilah 3 teori yang dianut oleh
ahli filsafat politik mengenai kontrak sosial. Sampai di sini Hilal, apakah ada yang mau kita diskusikan atau saya rasa kita sudahi untuk pertemuan pada hari ini, bagaimana? Halo Hilal. Hilal. Iya Pak, Ya, bagaimana? Kita ada pertanyaan atau kita akhiri karena cuma sendiri nih. siapa udah jelas Pak. Ya, nanti selebihnya bisa dilihat nanti di materinya. Oke, karena masih suasana Syawal, kita tetap harus bermaafan. Mohon maaf lahir dan batin dari saya apabila selama 6 pertemuan ada yang kurang tersampaikan. Demikian Hilal. Sama-sama Pak. Ya, baik. Kita sudahi perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa untuk 2 minggu yang akan datang. Selamat melaksanakan ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.